Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang Engkau tetap limpahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau tetap menjaga dan melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Bisa berjumpa dan bersama dengan keluarga kami, mendengar dan melihat akan mereka, mengetahui akan kabar mereka, bahkan bisa bekerja atau beraktivitas dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, bahkan dalam istirahat kami Engkau telah lindungi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami memohon kiranya Engkau menerangi akan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021 terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 9. Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian bunyinya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi berkaitan antara terang dan gelap. Demikian ilustrasinya. Suatu ketika goa dan matahari bersahabat dengan sangat akrab. Goa tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Suatu saat goa mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi melihat terang. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu terang itu seperti apa rupanya. Maka goa pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Dia lalu diajak oleh matahari mengelilingi bumi. Goa sangat takjub dengan terang yang ditunjukkan oleh matahari. Dengan terang tersebut, dia bisa melihat begitu indahnya bumi itu. Lalu setelah perjalanan tersebut, kembalilah Goa ke dalam dasar bumi yang gelap. Goa lalu merasa berhutang budi pada matahari. Dia lalu mengirim undangan pada matahari untuk datang ke dasar bumi untuk melihat kegelapan. Matahari yang menerima undangan tersebut juga sangat antusias dan penasaran seperti apa gelap itu. Dia lalu datang ke dasar bumi menemui Goa. 1 menit berlalu, dia masih menunggu. 5 menit berlalu, matahari pun masih menunggu. 15 menit berlalu, dan 30 menit berlalu, matahari lalu bertanya pada Goa, "Goa, ayolah, lekas tunjukkan padaku seperti apa kegelapan itu. Aku sudah tak sabar melihatnya." Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa inti dari ilustrasi tersebut? Ya, intinya adalah kegelapan itu akan sirna seketika setelah matahari atau terang datang. Terang matahari telah menyingkirkan kegelapan di dasar bumi tersebut. Sejak kecil kita diajarkan bahwa terang adalah lawan dari gelap. Ketika kita mendengar terang adalah lawan dari gelap, seringkali yang terbayang dalam pikiran kita bahwa terang dan gelap itu mempunyai kekuatan yang sama dan saling beradu satu sama lainnya. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, terang itu tidak berlawanan dengan gelap. Terang lebih kuat daripada gelap. Sebagai contoh,
ada senter terang untuk menerangi dalam gelap. Bahkan lilin kecil pun bisa menerangi akan kegelapan. Tapi kalau tidak ada senter ataupun tidak ada lilin, gelap pasti menggelapi akan terang, bukan? Ketika ada terang, gelap otomatis menyingkir. Gelap adalah ketiadaan terang. Kalau gelap seringkali diumpamakan sebagai hal-hal yang negatif atau berkaitan dengan dosa. Sedangkan terang sudah pasti berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang positif, dan dikaitkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, jemaat terkasih, seringkali orang yang hidupnya dalam terang, orang yang hidupnya benar atau baik, itu semakin susah. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang hidupnya tidak baik, itu hidupnya menguntungkan, hidupnya seperti sukses dan mujur. Seringkali orang yang baik, orang yang benar dikalahkan oleh orang yang jahat ataupun tidak benar. Bukankah itu tandanya gelap mengalahkan terang? Itu tidaklah benar demikian adanya. Terang tetaplah terang. Dan terang selalu lebih kuat daripada gelap. Meskipun di dunia ini seolah-olah terang tersebut dikalahkan oleh kegelapan, pada akhirnya nanti ketika kita menghadap Sang Pencipta, terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Seolah-olah dunia ini begitu gelap bila kita melihat dari mata rohani kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus sedang datang. Terang yang sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Dan Dia mau tinggal dalam diri kita untuk menerangi kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan ini. Dia akan menuntun kita. Dia akan mengarahkan kita kepada hal yang baik. Karena itu, teruslah datang dan hidup di dalam Tuhan. Sekalipun dunia sekitar kita gelap, sekalipun seolah kita tidak beruntung, ataupun kita hidupnya begitu pahit, begitu tanda tanya. Tapi terang Tuhan, Tuhan Yesus yang hidup dalam kita, itu akan menerangi jalan-jalan kita, memberikan kepada kita pencerahan, mana yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita tempuh. Selama kita mau percaya padanya, selama kita mau hidup dituntun oleh dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih Engkau telah hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Di dunia ini Tuhan, kami melihat begitu banyak hal-hal yang tidak baik, tidak benar, kegelapan melingkupi akan sekitar kami. Kami berusaha untuk hidup di dalam terang, kami berusaha untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, seringkali kegelapan itu seperti atau seolah-olah lebih berkuasa daripada terang. Tapi kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Kami mau tetap bersandar dan mau dituntun oleh-Mu. Ajarkanlah kami untuk tetap hidup dalam-Mu Tuhan. Tambahkanlah hikmat kebijaksanaan pada kami untuk kami dapat tahu mana yang benar dan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mana jalan yang Kau telah tetapkan untuk kami. Agar jangan kami bergeser ke sana kemari ataupun kami linglung memilih yang mana. Sekalipun pahit hidup kami Tuhan, sekalipun pedih, sekalipun seperti tidak ada jalan, sekalipun tanda tanya untuk masa depan, tapi kami percaya Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kami, Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang akan senantiasa menerangi akan hidup kami, menerangi hidup keluarga kami, menerangi akan hidup seluruh orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memegang tangan-Mu dan tuntunlah kami tetap berada dalam terang-Mu. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa
dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita, jalan kita, langkah kita, sehingga kita tetap berjalan dengan yakin dan pasti sekalipun dalam kegelapan. Karena terang sudah pasti menang melawan kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.